Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita pembelajarannya yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan dari pembelajaran 3 yaitu anak-anak mampu menerapkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kedua, mampu menjelaskan batas dan luas negara Indonesia. Nah, di sini Umi akan membacakan sebuah cerita yang juga terdapat di dalam buku anak-anak. Nah, selesai bermain, Ayah Togar mengajak Ahmad mengumpulkan air seni kelinci. Oleh Ayah Togar, air seni kelinci tersebut disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan dalam wadah penampungan. Wah, bau sekali Pak, kata Ahmad. Benar Ahmad, meskipun bau, air seni kelinci sangat baik untuk bahan pupuk cair organik. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Ayah Togar. Tiba-tiba Pak Budi masuk dan menemui Ayah Togar di kandang kelinci. Pak Budi meminta air seni kelinci milik Ayah Togar untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan sukarela, Ayah Togar memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Budi. Pak, mengapa air seni kelinci diberikan kepada Pak Budi? Kan sayang Pak, tanya Ahmad penasaran. Ya tidak apa-apa Ahmad, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus memberikan bantuan dengan sukarela. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Ayah Togar. Ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengalaman sila Pancasila, jelas Ayah Togar. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Ahmad. Nah, dari cerita tersebut kita bisa melihat bagaimana sikap saling tolong-menolong. Anak-anak masih ingat sila Pancasila kita ada berapa? Nah, hebat ya. Ayo belajar nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Kemudian sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. 1. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 2. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Menjauhi rasialisme. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Yang pertama, menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berneka Tunggal Ika. Contoh sila ketiga: upacara bendera, cinta tanah air, rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian, begitu juga dengan pemilihan ketua kelas yang ada di sekolah dilakukan dengan musyawarah. Dan yang ketiga, menghindari pertikaian karena asas kekeluargaan menjunjung tinggi kerukunan. Sila yang kelima mengandung nilai keadilan. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, bersikap hemat. Dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap.
selalu menghargai dan menyayangi sesama, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai Pancasila. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan buku siswa halaman 24 sampai 26. Selanjutnya, mari kita amati peta Indonesia. Tahukah kalian batas negara Indonesia? Coba simak baik-baik ya. Batas negara Indonesia terlihat di luar garis merah ini, anak-anak. Di bagian utara ada negara Malaysia, kemudian Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Sekarang kita beralih ke bagian timur negara Indonesia. Kita lihat ya. Nah, terlihat ada Papua Nugini. Kemudian untuk batas lautnya ada Laut Bismarck, kemudian ada Laut Solomon. Sekarang kita ke bagian selatan negara Indonesia. Terlihat ada negara Australia. Kemudian juga ada Laut Timor dan negara Timor Leste. Nah, beralih ke bagian barat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini tidak ada daratan. Hanya ada Samudra Hindia. Begitu anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, sekarang berapa sih luas wilayah Indonesia? Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk totalnya baik daratan maupun perairan yaitu 5.180.053 km persegi. Wow, luas sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari lima Pancasila ini kita harus menerapkan kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak ya, anak-anak bisa contoh tadi keadilan sila yang pertama. Contoh sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, Pancasila tadi kita bisa melihat keragaman yang terdapat dalam Indonesia. Anak-anak kasih tahu bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas, ya, di mana terdiri dari beribu-ribu pulau dan lautan yang sangat luas. Jadi Indonesia memiliki batas-batas wilayah, baik itu dari darat maupun laut. Jadi anak-anak harus memahami batas wilayah Indonesia tersebut. Nah, untuk tugas anak-anak meminta mengerjakan halaman yaitu halaman 27 untuk di buku paket, dan kemudian lanjut di buku LKS. Anak-anak hari ini di buku LKS halaman 16. Nah, disitu anak-anak tuliskan batas wilayah Indonesia yang di darat dan batas wilayah Indonesia yang di laut. Baik anak-anak ya, dari penjelasan tadi anak bisa memahami bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama, dan juga memiliki banyak pulau yang sangat luas. Nah, dari itu anak-anak bisa mempelajari. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.